Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita bertemu untuk melakukan ibadah doa di Rabu malam ini. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dari tadi pagi hingga malam ini. Tuhan terus memelihara, Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Malam ini ya Tuhan, kami mau memberikan waktu kami untuk bersama-sama dari tempat kami masing-masing. Kami mau memuji Tuhan. Dan kami mau membawa setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami lemah tanpa Tuhan. Kami tak berdaya, jiwa kami lesu, jiwa kami berat. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, maka akan ada ketenangan di dalam jiwa kami. Dan batin kami akan terus bersuka cita karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan berkatilah ibadah doa malam ini dari awal sampai akhir. Kami rindu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap hati kami, memberikan kami hati yang terus mau mengandalkan Tuhan di tengah pandemi ini. Karena kami Tuhan butuh pertolongan Tuhan, butuh penyertaan Tuhan. Kami serahkan waktu ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, kita akan memulai dengan satu buah lagu, yaitu yang berjudul doa. Nanti akan dilanjutkan dengan ref 2 kali dengan judul Lord I Need You.
di setiap waktu. Kita membutuhkan Tuhan karena Dialah pembela kita. Dialah penolong kita. Dan saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan, misi gereja mendatangkan shalom. Mari kita berdoa untuk pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja-gereja maupun para church yang boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Selanjutnya mari kita membawa setiap pergumulan kita, harapan kita di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mencurahkan isi hati kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Kami tahu kepada siapa kami meminta, Engkaulah Allah sumber dari segala berkat. Saat ini Tuhan, kami datang memohon dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan hidup setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Tuhan akan membimbing, menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Ya Bapa, kami bawa umat Tuhan, terkhusus para lansia ya Tuhan, yang saat ini mungkin masih bingung pada saat vaksinasi nanti ya Tuhan, apakah mereka bisa atau tidak. Apakah pemerintah memang bisa menyanggupi untuk menyediakan vaksin untuk mereka. Tuhan jagai, lindungi mereka dari paparan virus corona. Berkati keluarga yang menjaga supaya mereka juga boleh senantiasa Tuhan memperhatikan keluar masuk mereka di rumah mereka masing-masing karena ada lansia di dalam rumah mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin bergumul untuk pekerjaan dan usaha. Kami rindu Tuhan, Engkau yang membuka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Apakah dirawat di rumah sakit? Apakah dirawat di rumah? Tuhan, Engkau adalah tabib yang terbaik. Engkau adalah dokter dari segala dokter. Tuhan yang tolong sembuhkan mereka yang sedang sakit ini. Tuhan yang memberkati setiap keluarga yang menjaga. Tuhan, bawa mereka untuk sabar, boleh melayani dengan penuh belas kasih dan sayang untuk orang-orang yang sedang sakit. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kerjasama antara majelis dan hamba Tuhan, terkhusus dalam pelayanan ibadah online maupun onsite. Kami rindu Tuhan ada kesatu hatian, satu pikiran untuk kami boleh bersama-sama melayani hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga rindu Engkau yang memberkati anak-anak sekolah yang sudah memulai semester baru. Mungkin mereka juga sudah bosan akan memulai lagi semester mereka ya Tuhan secara online. Bahkan para ibu, mungkin para bapak juga yang membantu di rumah untuk pelajaran sekolah. Mereka juga membutuhkan kesabaran ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, turunlah kesabaran yang dari Engkau memenuhi setiap keluarga untuk mereka boleh mengajari anak-anak mereka. Dan kami rindu juga keluarga-keluarga Tuhan, boleh senantiasa tidak hanya mengajari anak mereka ilmu pengetahuan, tetapi juga boleh memperkatakan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam. Tuhan, kami juga saat ini secara khusus berdoa untuk pekabaran Injil. Kami rindu ya Tuhan, di tengah pandemi ini kami dibatasi dalam gerak-gerik kami. Tetapi kami percaya kuasa Roh Tuhan tidak terbatas. Tuhan akan memampukan orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk boleh bergerak menuju menjangkau orang-orang yang belum percaya. Kami rindu ya Tuhan, Kau yang berkati gereja-gereja yang sudah mengutus para hamba Tuhan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum percaya kepada Kristus. Tuhan, Engkau yang menopang mereka dari sisi dana. Engkau yang memberikan kesehatan kepada para misionaris, para hamba Tuhan yang boleh melayani di daerah-daerah yang belum percaya. Tuhan, terkhusus untuk Unreached People Group kami juga berdoa. Tuhan, Engkau utus orang-orang-Mu yang senantiasa boleh memiliki hati yang rindu untuk
membawa mereka mengenal siapa Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan, Kau juga yang berkati lembaga-lembaga misi. Berkati Tuhan kebutuhan dana mereka. Berkati juga supaya gereja boleh mensupport dana mereka ya Tuhan. Dan lembaga-lembaga lain juga boleh menopang dana dari lembaga misi ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan nama Tuhan terus diperdengarkan di seluruh bumi. Karena itulah amanat agung dari Tuhan. Dan biarlah gereja kami juga ya Tuhan, Engkau bimbing, Engkau tuntun untuk boleh memiliki hati yang mau memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar yang walaupun mengaku Kristen tapi sebenarnya belum menerima shalom yang dari Kristus itu. Kami serahkan seluruh pengharapan kami ini ya Tuhan. Kami tahu kami hanya bisa meminta, kami hanya bisa berjuang melakukan apa yang benar. Dan selanjutnya Roh Allah yang akan bekerja menggenapkan seturut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan perenungan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memulainya dengan sebuah lagu Semua Karena Anugerahnya. Kita tahu kita dipilih bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, tapi semua hanya karena anugerah. Kita dipakai oleh Tuhan, itu juga hanya karena anugerah. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan memilih kami, murid-murid Tuhan. Tuhan memberi kami amanat agung untuk kami boleh memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Saat ini Tuhan, ketika kami murid-murid Tuhan,
mau diperlengkapi Tuhan untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Berkati perenungan firman Tuhan malam ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menyerahkan diri kami untuk Tuhan pakai menjadi alat amanat agung Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, di malam ini dengan tema misi gereja mendatangkan shalom. Itu diambil dari Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saya juga akan membacakan versi tulisan dari Lukas untuk amanat agung ini. Dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, demikian amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Jemaat yang terkasih, dengan tema yang diberikan misi gereja mendatangkan shalom, saya jadi teringat bagaimana gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang sudah berusia 40 tahun lebih telah melakukan beberapa penanaman atau misi gereja. Saya mendengar bahwa gereja Kristen Kalam Kudus Ambon itu sudah membuka dulunya itu pos di Sorong, dan sekarang akhirnya kita ada mendengar tentang gereja Kristen Kalam Kudus Sorong. Itu adalah buah dari misi gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Saya juga mendengar kalau gereja Kristen Kalam Kudus Ambon pernah membuka pos pekabaran Injil di wilayah Ternate. Tetapi karena kerusuhan Ambon, akhirnya pos PI ini harus dihentikan, harus ditutup. Dan sebagian besar jemaat pindah ke kota-kota besar, baik itu ke Makassar, ke Manado, bahkan ke Surabaya. Dan ternyata karena semangat iman dari jemaat yang ada di Ternate yang pindah ke Manado ini, maka lahirlah gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Nah, jemaat terkasih, gereja Kristen Kalam Kudus Ambon dahulu telah begitu bersemangat untuk melakukan misi penginjilan ke berbagai daerah. Pertanyaannya, apakah semangat misi itu sampai saat ini masih ada di dalam gereja kita? Dan apakah para pemimpin gereja sudah merasa puas dengan pekerjaan pelayanan yang telah dilakukan di masa yang lalu, dan akhirnya semangat misi mulai memudar seiring berjalannya waktu? Jemaat yang terkasih, mungkin ada beberapa di antara jemaat yang sudah berjemaat lebih dari 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin dari awal berdirinya gereja kita ini. Nah, jika kita sudah begitu lama menjadi anggota jemaat, bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah beberapa periode menjadi majelis atau mungkin menjadi BP atau aktivis. Tentunya bagi setiap kita yang sudah lama melayani, kita tentu sudah melihat bagaimana pasang surut misi yang sudah dilakukan oleh gereja kita. Nah, di dalam memasuki tahun 2021 ini, apakah gereja kita sudah memiliki rencana-rencana misi yang akan dikerjakan dalam tempo ke depannya? Apakah itu dalam jangka pendek, apakah itu dalam jangka panjang? Tapi tentunya hal ini membutuhkan persiapan dan perencanaan yang sungguh-sungguh matang. Yang pasti gereja tidak boleh terlena hanya melayani internal jemaat. Karena apa? Karena Yesus mengutus gerejanya untuk melakukan amanat agungnya. Nah,
Jemaat yang terkasih, kalau kita melihat gereja dalam konteks perjanjian baru, itu merupakan persekutuan dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Percaya akan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Kita tahu bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung yang sudah ditulis oleh Injil Matius dan juga ditulis oleh Lukas, yaitu di Kisah Para Rasul yang kita baca tadi. Nah, hari ini kita mengambil dari versinya Matius. Nah, amanat agung yang ditulis di dalam kitab Matius ini, kita tahu bahwasanya ini dituliskan di pasal yang terakhir, pasal yang ke-28, dan di perikop atau ayat yang terakhir dari Injil Matius. Nah, amanat agung ini mengindikasikan bahwasanya maksud dari penulisan dari keseluruhan kitab Injil itu, yaitu bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Nah, kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia itu adalah untuk membawa shalom, yaitu mendamaikan manusia yang berdosa dengan Bapa yang kudus, sekaligus menjadikan manusia yang berdosa tadi, yang sudah berdamai dengan Bapa tadi, menjadikan mereka murid-murid Yesus. Nah, Yesus hadir untuk mendatangkan shalom bagi manusia yang bermusuhan dengan Bapanya. Nah, untuk itulah murid-murid yang sudah terlebih dahulu menerima shalom itu, mereka juga menerima amanat agung dari Yesus. Saat itu murid-murid Yesus mulai melakukan gerakan untuk membawa shalom kepada orang-orang di sekitar mereka. Supaya orang yang percaya pada waktunya nanti akan menjadi murid Yesus. Ketika para penyembah berhala mulai percaya kepada kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, maka secara otomatis mereka telah menjadi warga kerajaan Allah. Secara otomatis mereka sudah menjadi murid-murid Yesus. Itulah shalom yang sudah dibawa oleh murid-murid Yesus yang menerima amanat agung dari Yesus. Nah, jemaat yang terkasih, jika Yesus sudah hadir di dalam dunia untuk mendatangkan shalom, jika murid-murid Yesus yang pertama telah bergerak untuk membawa shalom dari Yerusalem, Yudea dan Samaria, bagaimana dengan murid-murid Yesus pada masa kini, yaitu gereja Tuhan? Apakah kita sudah merasa puas dengan gerakan para pendahulu gereja yang membawa shalom itu ke wilayah Sorong, ke wilayah Ternate, atau ke wilayah Manado? Nah, gerakan shalom apakah yang sedang kita kerjakan, kita rancangkan untuk orang-orang di sekitar kita di masa pandemi ini? Apakah gereja kita sebagai lembaga sibuk dengan urusan internal yang justru bukan mendatangkan shalom, tetapi justru sibuk dengan urusan tidak penting yang malah mendatangkan perpecahan, kebencian, amarah, dan dendam? Jemaat yang terkasih, gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah setiap pribadi kita yang mengaku percaya kepada kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Kitalah gereja. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa membawa shalom itu di tengah-tengah pandemi yang saat ini sangat-sangat membatasi ruang gerak kita? Nah, jemaat yang terkasih, banyak sekali kita melihat orang yang mengaku Kristen, tetapi sebenarnya belum menerima shalom yang telah dibawa oleh Yesus. Banyak anak-anak yang hanya mengikuti orang tuanya yang pergi beribadah ke gereja. Maka secara otomatis anak-anak akan mengaku dirinya adalah orang Kristen. Seperti slogan-slogan yang pernah kita dengar, suatu negara yang sehat, suatu negara yang kuat, itu karena berasal dari keluarga-keluarga yang sehat dan kuat. Nah, bagaimana dengan gereja? Gereja yang kuat dan sehat tentunya berasal dari keluarga-keluarga. Dengan kata lain, apakah masing-masing keluarga
di dalam jemaat gereja Kristen Kalam Kudus ini sudah memiliki shalom yang ditawarkan oleh Kristus. Mari kita perhatikan setiap anggota keluarga kita masing-masing. Apakah mereka belum sungguh-sungguh menerima shalom itu? Jika mereka belum sungguh-sungguh menerima shalom yang dibawa oleh Kristus, maka itu adalah tugas kita, misi kita untuk memberitakan Injil kepada seisi rumah kita. Jemaat yang terkasih, bermisi berarti memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil. Apa kabar baik itu? Yaitu bahwa Yesus sudah mati satu kali dan untuk selamanya untuk menebus dosa umat manusia. Jika kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, atau dengan kata lain kita percaya kepada shalom yang dibawa oleh Yesus ke dalam dunia, maka otomatis kita sudah menjadi murid Yesus. Dan sebagai murid Yesus, di masa kini, kita juga diberikan amanat agung untuk bergerak kepada mereka yang belum mendapatkan shalom dari Yesus. Untuk itu mari setiap kita yang sudah menerima shalom yang dibawa oleh Yesus itu, mari kita bergerak. Bergerak seperti murid-murid Yesus yang pada masa gereja mula-mula memberitakan kabar baik itu kepada orang di sekitar mereka. Jemaat yang terkasih, bermisi bukan hanya sekedar mengutus seorang hamba Tuhan untuk membuka pos pekabaran Injil. Tetapi bermisi juga ditunjukkan melalui kesaksian hidup yang sudah diubahkan dari dosa-dosa kita. Seperti jemaat mula-mula yang dengan sukacita mereka boleh mengasihi orang-orang sekitar mereka yang belum percaya kepada Kristus, para penyembah berhala. Mereka memiliki kesaksian hidup yang penuh dengan kasih. Sehingga orang-orang di sekitar mereka tertarik untuk mengenal siapa Yesus yang mereka sembah. Untuk itu, jemaat yang terkasih, mari dengan penuh semangat dan sukacita kita memberitakan shalom yang sudah dibawa oleh Yesus. Dan mari kita memberikan kesaksian hidup yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang setia. Tuhan menghendaki kita terus boleh diubahkan hari demi hari dari dosa dan pelanggaran kita untuk semakin hari menjadi serupa dengan Yesus. Mari kerjakan amanat agung itu dengan penuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk perenungan malam ini yang mengajak kami ya Tuhan untuk boleh terus memiliki hati yang mau digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi murid-murid Yesus yang mau membawa shalom kepada orang-orang di sekitar kami. Ketika kami menyebut diri kami adalah murid, maka kami menerima amanat agung dari Yesus. Sama seperti murid-murid Yesus terdahulu, kami adalah murid-murid Yesus zaman sekarang. Untuk itu Tuhan mampukan kami untuk membawa shalom itu kepada orang yang belum percaya di sekitar kami, juga memberikan kesaksian hidup, di mana kami menjadi orang-orang yang terus-menerus diubahkan, diperbaharui semakin hari, menjadi murid Yesus yang setia. Jadikan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, melakukan amanat agung Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah doa di malam ini. Mari kita naikkan lagu Tuhan Ini Tugas Kami. Kita berkomitmen untuk Tuhan pakai menjadi murid-murid Yesus yang senantiasa memberitakan amanat agung yang dibawa oleh Yesus. Membawa shalom kepada orang-orang di sekitar kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.
mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Bapa. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita ulangi lagu ini dari awal. Tuhan, ini tugas kami, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Bapa. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ya, jemaat yang terkasih, mari setelah kita mendengarkan perenungan firman Tuhan dan setelah kita menyanyikan lagu dengan judul Tuhan, ini tugas kami, mari kita memberikan diri kita. Mari kita bergerak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang di dalam Injil Matius menerima amanat agung dari Tuhan. Mari kita memiliki hati seperti Bapa yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat, dan mereka yang dalam gelap. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau kami diingatkan sekalipun di tengah wabah pandemi ini. Ruang gerak kami ya Tuhan dibatasi. Tapi kami percaya Tuhan Engkau akan memakai setiap kami memiliki hati yang rindu seperti Bapa, melihat orang-orang yang berada di dalam gelap. Mereka yang tersesat, mereka yang terhilang membutuhkan kabar baik yang telah dibawa oleh Yesus. Mampukan kami ya Tuhan untuk menceritakan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Supaya orang-orang di sekitar kami bahkan yang suka mengaku dirinya Kristen tapi sebenarnya mereka belum menerima shalom. Untuk kami boleh memberitakan shalom itu kepada mereka. Banyak Tuhan keluarga-keluarga yang mengaku Kristen tapi sebenarnya mereka belum menerima shalom. Banyak Tuhan jemaat yang datang ke gereja beribadah dengan rajin, tetapi sebenarnya mereka belum menerima shalom yang dari Kristus itu. Untuk itu Tuhan mampukan kami, setiap kami yang sudah menjadi murid Yesus, untuk kami membawa amanat agung Tuhan itu, membawa shalom itu Tuhan kepada mereka. Kami juga rindu ya Tuhan, kami yang sudah menyebut diri kami adalah murid Yesus, kami boleh memiliki kesaksian hidup yang sungguh-sungguh boleh membawa orang-orang di sekitar kami mau mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Terima kasih ya Bapa untuk perenungan doa, untuk perenungan firman, untuk perenungan dalam setiap pujian. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itulah yang mengikuti kehidupan setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Ya, jemaat yang terkasih, selamat memberitakan Injil Kristus, bawalah shalom itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Berapa menit